Keluarga Sultan Andara, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang berbahagia. 5 April 2026, anak angkatnya Ranaima Malika Raudia Andara alias Lili ulang tahun kedua. Raffi Gigi bersama kedua anak laki-lakinya, Rafathar dan Rayanza, membuat perayaan ultra sederhana untuk Princess Lili. Hari ini, Raffi Gigi pun menuliskan doa dan harapan untuk Princess Lili di hari ulang tahunnya kedua. Selamat ulang tahun kedua, bidadari kecil kami. Kamu bukan sekedar anak bagi kami. Kamu adalah titipan terindah dari Allah, doa yang jadi nyata dan berkah yang tak pernah putus kami syukuri. Happy birthday Princess Lili, Princess Lili. Supaya sukses dan Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Indah cinta lebih berarti apabila kita bisa berbagi. Ya, kehadiran Lili dalam kehidupan rumah tangga Raffi Gigi yang sudah dikaruniai 2 anak laki-laki memang bukti nyata dahsyatnya kekuatan dan keajaiban doa kepada Sang Pencipta. Lili itu memang waktu itu tahun lalu karena tahun lalu doanya Ramadan. Jadi satu malam di malam Lailatul Qadar. Kan kita nggak pernah tahu, tapi satu malam itu Gigi berdoa, Rafathar berdoa pengen punya adik perempuan. Besoknya atau lusanya datanglah si Lili itu. Bu azanin tuh Rafathar bilang, udah Pak, dia di sini aja. Rafathar yang ngomong tuh. Rafathar yang ngomong. Langsung sayang dia berarti Langsung ketemu sayang. ya. Hadirnya Lili dan keluarga Sultan Andara juga memberikan berkah berlimpah kepada Raffi Gigi. Mengadopsi Lili di April 2024, selang 6 bulan kemudian, Raffi dilantik jadi utusan presiden. Meski Rayanza sempat melontarkan pertanyaan yang bikin mewek Raffi Gigi. Ada nanya, Mah, Lili itu kok mama nggak hamil? Kenapa bisa jadi adik aja? Gigi itu jawabnya gini, Rayanza, Gigi itu waktu itu dititipin sama Allah. Tapi intinya mau dari perut mama, mau dari enggak, yang dititipin Allah itu kan Rayanza juga titipannya Allah, tapi dari perut mama. Mungkin Lili dititipkan Allah dari Perut yang lain. lain, baru tapi dia dari perut adiknya aja juga. Masya Allah. Dipeluk sama adik iya, tapi aja saya sama mereka sayang. Jadi Merinding ini gua. adiknya. Aksi menggemaskan yang dilakukan Putri Sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Aminah Hana Nur Atta, lagi-lagi bikin jagat maya terhibur dengan tingkah polanya. Melalui unggahan video yang beredar di sosial media pribadinya, Atta kembali berdebat dengan Putri Aminah perkara baju seksi. Bocah 4 tahun itu rupanya merengek ke Papa Atta untuk mengizinkannya mengenakan pakai baju crop top alias baju tanpa lengan. Emang mau pakai baju apa? tapi agak kelihatan Jangan dong, jangan seksi-seksi dong. aja. Nggak boleh, masa anak kecil udah pakai seksi. Apanya yang dikit kelihatan dikit? Ya, Apanya yang kelihatan? ini dikit. Bajunya dikit. Dikit. Tapi perutnya nggak boleh kelihatan ya? Gak kelihatan. Ya nggak boleh. Amina, 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 you are my everything. Rengekan Aminah rupanya sampai ke kuping Mama Nur, bukannya membela suaminya, melainkan ikutan melobi Atta biar Aminah dikasih izin. Perdebatan pun berlanjut, segala cara pun Mama Nur lakukan sampai-sampai harus ke tukang jahit agar baju seksi itu bisa dikenakan putrinya Aminah. Ada punya nggak baju kayak gitu mau pakai? Ada ini nggak? Coba. Tuh ini Ada, nggak bisa, Mak. Kebuka bejunya nggak nyaman Ntar berenangnya. dicicirin, bisa itu kan dijahit, nanti pengen tukang jahit dijahit belakangnya biar nggak ngewer. Pakai masker saya. Ini pakai tuh, dijahit tuh, jadi nggak jatuh. God bless you. Rupanya hati Atta bukan hanya luluh pada kebahagiaan kedua putrinya, Aminah dan Azura, melainkan juga pada wanita dan juga ibu yang dicintainya lebih dari 5 tahun itu. Dengan mode berlutut dikeliling kelopak mawar merah dan putih sambil memegang kotak cincin di hadapan Aurel, Atta meminta kembali Aurel untuk berjanji sehidup bersamanya hingga maut memisahkan. Lantas, apa makna 5 tahun bagi Atta dan Aurel?
sayang, will you marry me? Untuk ratusan ribuan tahun ke depan. Nah, pakai dulu cincinnya. Berlibur ke Bali, Atta dan Aurel tak hanya merayakan ulang tahun pernikahan. Mereka juga disebut-sebut menjalani program tambah momongan. Ya, setelah Aurel melepas alat kontrasepsi, Pasutri ini ngebet ingin punya anak lagi dan berharap mendapatkan anak laki-laki. Rencana anak ketiga pun disambut gembira oleh Gemi Krisdayanti yang berharap kehamilan Aurel kelak membuka pintu rezeki yang lebih luas lagi. Gem, setuju nggak dia mau lepas Ayudi? Katanya dia mau hembrong lagi. Supaya nggak terlalu lama 2 tahun kan nunggu. Iya. Udah mau sayang? Alhamdulillah. Pokoknya Punya dede. Nanti punya dede. Iya. Saya ucapkan selamat untuk anak-anak ya, mereka putuskan insya Allah sebelum akhir tahun lah mereka mau programnya, mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa tercapai. Lama tak terdengar kabar beritanya, kedekatan Gading Martin dan Medina Dina selalu saja mencuri perhatian publik. Setelah pada awal bulan lalu, keduanya terjebak bareng-bareng kala berlibur di Spanyol. Gara-gara maskapai penerbangan yang membawanya ke Indonesia terpaksa membatalkan penerbangan buntut perang antara Amerika, Israel versus Iran. Rupanya kejadian tersebut membawa hikmah bagi Gading dan Medina. Chemistry pun berlanjut hingga ke lapangan pedal. Lagi-lagi keduanya keciduk ikutan tanding pedal meski tidak dipasangkan sebagai satu tim. iya makanya teman main padel aja. Nih sekarang dia lagi tanding loh. Mending Kasih aba-aba kalau udah siap. Melalui video yang beredar dalam sebuah podcast bersama sahabatnya Andika Pratama dan Wendy Cagur, Wendy memberikan pertanyaan guyonan soal tembok penghalang di antara Gading dan Medina. Kira-kira mampukah Gading menggapai tangan Medina meski tembok penghalangnya cukup sulit? Yang pertama nih gue mau nanya. Jangan marah ya, kapan? Main golf ada 2 keuntungan. Apa tuh? Bukan cuma dapat Medina. Hanya dapat juga. Madinah tuh. Aduh, kesebut lagi namanya. I know your eyes in the morning sun. Ya, hampir 2 tahun sudah mereka merekatkan hati tanpa gembar-gembor sana-sini. Duda keren satu anak ini belakangan full senyum, aura cintanya pun sangat kuat. Mode serius dan fokus berbisnis kerap jadi modal utama Gading untuk masa depan bersama calon istri. Kalau gue bukan orang yang buru-buru dikejar-kejar waktu kan, kalau gue mah nikmatin aja lah. Misalnya akhirnya menjadi jodoh kan kita aminin gitu, doain aja. Lantas benarkah keluarga Gading sudah menerima Medina sebagai calon ibu sambung Gempi kelak? Kalau papa lebih terserah karena menurut papa ya kan udah ada Gempi. Jadi kalau misalkan mau cari pasangan baru nggak apa-apa. Medina baik banget orangnya, pengertian, perhatian. Medina itu bisa deket sama semua orang. Sejak bercerai 6 tahun lalu, baik Gading maupun Gisel kompak dalam hal asmara. Mama Isel dan Papa Ding kerap disapa saling memperkenalkan pasangan satu sama lain. Bahkan keduanya sempat berlibur bersama dengan Gempi. Semua dilakuin buat Gempi, pasti yang penting Gempi bahagia. Cemburu-cemburu itu enggak. Itu bukan hal penting lagi, itu buat bisa pacaran sama aja sih. yang penting bisa melewati prosesnya dengan baik. Masalah waktu cepat lambat itu kan gak ada yang harusin. Tapi yang harus adalah semuanya bisa dipikirkan dan dipersiapkan dengan baik. Jadi kita mau hanya karena cepat-cepat terus jadi kurang matang gitu. Setelah isu rencana penjualan rumah milik putra sulung mereka, konflik Rachel V-nya dan Nico Al-Hakim alias Okin makin memanas. Tanpa babi bu, Rachel langsung mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan konfliknya dengan sang mantan suami. Rachel bahkan pamer pertemuannya dengan sang kuasa hukum, Ragahdo, di akun media sosialnya. Langkah ini diambil Rachel setelah Okin dinilai semakin memperkeruh suasana.
Ya, Okin menuding Rachel memelintir fakta yang terjadi selama ini. Parah loh. Mana kamera? Jual-jual rumah temen gua lu ya. Rachel tuh termasuk orang yang memendam semuanya. Jadi ketika dia udah habis kesabarannya, menurut aku juga ini udah fatal ya. Menurut aku Rachel wajar kok marah gitu. Dalam unggahannya di akun media sosial, Okin menegaskan bahwa rumah yang akan dijual itu memang menjadi haknya sesuai dengan hasil putusan cerai dengan Rachel. Okin juga membantah sudah mendatangkan orang-orang secara mendadak ke rumahnya hingga membuat keluarga Rachel shock. Okin mengklaim bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan antara dirinya dengan Rachel terkait hal tersebut. Dia kan kalau marah suka marah-marah gitu kan, kayak gitu-gitu. Cara gue ngeberhentiin adalah gue ngomong satu hal yang nyakitin aja. Sebenarnya caranya juga bukan cara yang baik-baik, tapi kita berusaha untuk baik-baik gitu. Itu kita berusaha, tapi kadang-kadang tuh keceplosan-keceplosannya tuh ada. Langkah Okin untuk klarifikasi sepertinya bakal jadi bumerang untuknya. Karena semakin ia buka suara, semakin netizen menghujatnya. Apalagi secara tidak langsung, Okin malah mengakui bahwa ia sudah lama tidak memberikan nafkah untuk kedua anaknya. Lantas apa sebenarnya alasan Okin kekeh berkonflik lagi dengan Rachel? Padahal sebelumnya ia menyebut Rachel sebagai safe zone dalam hidupnya. Karena gue selalu nganggap ya, kalau gue kenapapun di dunia ini, mau gue apapun terjadi di dunia ini, gue tahu gue pasti misalnya hubungannya ke Rachel. Ya udahlah, gue kalau kenapa-napa gue juga masih bisa kontak Rachel, gue masih punya safe zone gue gitu loh. Seperti ingin menanggalkan masa lalunya yang muram karena kasus dugaan perzinahan, Inara Rusli umumkan ganti nama Inara Sati. Hujatan hingga mendapatkan cancel culture gegara terlibat skandal hingga kini seolah dibuang oleh suami sirinya Ihsanul Fahmi, membuat Inara memilih menanggalkan nama panggung lamanya menjadi Inara Sati. Tak hanya mengubah nama panggung, pemilik nama lengkap Ina Idola Rusli itu mengubah pula tanda tangannya. Ganti nama nih? Nama asli enggak. Nama asli enggak. Nama asli apa? Tetap Ina Idola Rusli. Ina Idola Rusli. Iya. Oke, sekarang nama di sosmed nama panggung Inara Sati. Kebetulan aku juga ngerubah tanda tangan aku di KTP. Tanda tangan? Ya. Wow. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Nggak apa-apa, ada seorang teman yang bijak yang memberikan saran. Oh gitu. Jadi sebagaimana ucapan itu adalah doa, begitupun dengan tanda tangan. Inara berharap penambahan nama Sati yang dinukil dari bahasa Sanskerta yang berarti mindfulness, wanita baik-baik, berbudi luhur, wanita atau istri yang setia bisa menjadi wasilah doa untuk kehidupannya usai hantaman prahara hidup. Apalagi sejak kasus dugaan perzinahan hingga mengaku telah menikah siri dengan Ihsan, karir Inara Sati merosot drastis. Jujur, badainya kali ini jauh lebih berat daripada yang pertama. Kalau aku boleh jujur, karena yang menghakimi jauh lebih banyak dan itu terjadi di saat anak-anak posisinya nggak sama aku. Jujur, aku yakin di setiap diri kita pasti ada sisi kita yang ngerasa, yang punya ego dan merasa tidak terima gitu ya dengan hidup gitu ya. Kenapa sih harus aku? Cuman balik lagi, bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar. Satu persatu, Inara Sati memperbaiki citra. Sejak dicampakkan Ihsan dan kini memilih jalurnya sendiri, Inara jauh lebih tenang. Meski harus menghadapi kasus hukum atas laporan serunya, Wardati Namawa, terkait dugaan kasus perselingkuhan dan perzinahan, Inara Sati selangkah lebih maju dan siap merilis single terbaru. Pergolakan batin yang selama ini dialami, ia tuangkan lewat lagu. Insya Allah ke depan ini pengen coba untuk
bikin lagu. Penyanyi dulu ya? Iya. Girl band dulu ya? Karena memang sebenarnya aku dari SMP bahkan aku seneng banget nulis, dan alhamdulillah kemarin ada produser musik yang tertarik gitu, yang tertarik sama caption aku, dan mereka dan dia terinspirasi untuk dijadikan lagu. Jadi insya Allah nanti ke depan mau bikin lagu. Ya baiklah kisah anak Inara Sati ya, sekarang pokoknya clear pemirsa ya. Jangan lagi panggil dia Inara Rusli, tapi Inara Sati. Ini kan namanya udah ganti nih, katanya tuh demi buang sial. Emang iya bener. Ya udah, demi kehidupan yang lebih baik lagi ya. Ya, nama kan adalah doa dan juga harapan. Sah-sah aja sebenarnya ganti nama. Yang penting adalah bisa menjaga nama baik. Walau kata netizen, hey bukan nama, tapi kelakuan yang diganti. Gitu kata netizen lo ya. Jangan sampai nih namanya udah bagus, artinya juga udah bagus, tapi itu dia kelakuannya nggak ikut bagus pemirsa, ya nggak sih? Harus pokoknya lebih baik lagi Inara ya. Oke pemirsa, selamat pagi semua, bersama saya Robby Purba, dan pagi ini kita akan nge-spill cerita selebriti seperti biasa yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Lanjut sekarang. Selanjutnya ada Ghea Yubi yang deg-degan banget, belum punya suami di usia 26 tahun. Neng masih muda, tenang aja. Nah sementara Aziza Salsa dan juga Pratama Arhan kayaknya sama-sama kasih bukti nih. Waduh, adu cepet, adu mekanik. Siapa yang sih paling cepet move on? Sesaat lagi tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Galia Robio Adawiyah alias Ghea Yubi tengah berbahagia. Di ulang tahunnya yang ke-26 tahun pada Sabtu 4 April 2026 lalu, Ghea mendapat kejutan spesial saat mengisi acara di sebuah stasiun televisi swasta. Ghea mengaku tak menyangka mendapat kejutan dari para pengisi acara lantaran perayaan itu digelar 30 menit sebelum tepat pergantian tanggal ulang tahunnya. Masya Allah, terima kasih banyak DMD Metsi TV selalu memberikan cinta dan kasih sayang untuk Ghea. Surprise pertama, ucapan pertama enggak nyangka, jujur aku kira kayak siapa gitu kayaknya ngucapin yang pertama. Surprise ulta Ghea pun tak sampai di situ. Saat pulang kampung ke kota Bandung, Jawa Barat, Ghea juga mendapat surprise lagi dari sahabat, keluarga, dan anak-anak yatim piatu. Acara ini rupanya sudah menjadi tradisi yang digelar orang tuanya setiap Ghea berulang tahun. Ya, alhamdulillah hari ini sekalian merayakan milad Ghea yang ke-26 tahun, lalu juga kita ada santunan, halal bihalal juga bersama anak yatim. Mama juga nggak nyangka udah 26 tahun ini, ya mungkin Mama sebagai orang tua doain yang terbaik gitu ya, tambah dewasa gitu ya, pokoknya all the best dah. Semakin bahagia dan cepet dapat jodoh nggak ya? Tapi janganlah bertemu aja dulu, bertemu dengan jangan dulu kata Abah, jangan dulu katanya, pokoknya bahagia dunia akhirat. Lantas benarkah meski tak terlihat membawa kekasih di hari ulang tahunnya, diam-diam Ghea mendapat kado spesial dari someone special? Benarkah Ghea sudah berencana menikah lantaran merasa usianya kini sudah pantas berumah tangga? Keren banget guys, ini mahal banget, mahal di atas 10 juta. Udah apa? Oh iya. Lihat dulu kacamatanya. Aku punya warna ini. Kan lihat pinknya lucu tau. Oh agak sombong dikit ya. Coba dong set, Perasaannya di umur yang baru deg-degan ya, karena berarti itu tandanya saya mau cepet nikah.
banyak bersyukur aja, banyak bersyukur, terus juga agak deg-degan ya, dan aku selalu sedih aja sih kalau misalkan ini, karena nggak cuma umur yang bertambah, tapi tanggung jawabnya juga bertambah juga. Aziza Salsa dan Pratama Arhan, mantan pasutri yang resmi cerai sejak 25 Agustus 2025, sudah sama-sama move on. Arhan mulai menikmati statusnya sebagai duda keren dan dikabarkan pacaran sama Inka Adesta. Aziza juga sudah berani go public dan pamer kemesraan bareng pacar barunya, Nadif Zahiruddin. Aziza bahkan sudah mengajak Nadif liburan bareng keluarganya ke Labuan Bajo. Dan belum lama ini, Aziza mengajak Nadif quality time dan main paddle bareng keluarganya. Bersama keluarga dan teman-teman. Kemarin itu tuh kita bareng semua family, ya happy. Martabak. Ayah melihat sosok Nadif ini seperti apa? Kalau ayah ya. Coba tanya ke bapak saya ya, jangan nanya ke saya kan saya. Aziza hadir sebagai bintang tamu yang akan ikut pertandingan eksibisi. Oh, Nadif dia hadir sebagai peserta turnamen seperti yang lain. Cantik nih, berkelas, cantik. Aziza sudah go public dan mengenalkan Nadif kepada keluarganya. Apakah ini pertanda kalau hubungan Aziza Nadif serius dan siap berujung di pelaminan? Nanggepinnya sekarang udah lebih ke ya udah aja, orang mau apa ya udah aja, yang penting kita kan living the life, kita baik-baik aja semuanya, happy aja, living my best life juga. Kita harus hidup tuh terus berjalan, jadi kita harus menjalani hidupnya menuju ke depan dan ya move on. Kan nggak ada masalah, emang ada larangan Nadif main ke rumah saya? Kan nggak kan? Iya, orang berteman ya boleh-boleh aja kan, sah-sah saja orang berteman, masa dilarang-larang ya? Masak nasi dalam bambu, bakar kayu atas batu kasih bye-bye. Tak mau kalah sama sang mantan istri, Aziza Salsa, yang sudah berani mengumbar kemesraan pacar barunya, Pratama Arhan juga pamer kebucinan dapat bunga dan kartu ucapan cinta dari Inka Adesta usai dinyatakan lulus sidang skripsi. Anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. For every step, big or small, you did more than enough. Proud of you, congrats sayang. Dicintai secara ugal-ugalan sama Inka, Arhan pun membalasnya secara all out. Demi sidang skripsinya, Arhan bahkan rela tampil beda dengan mengubah gaya rambutnya. Mohon. Sabar 12. Sekarang ulang kali. Pemirsa, di tengah jadwal syuting yang padat, hari Minggu kemarin presenter Irfan Hakim masih menyempatkan waktu sejenak untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama. Dengan mendatangi rumah tak layak huni berukuran 3 x 6 meter dengan dinding bilik bambu dan nyaris roboh milik keluarga Pak Saparudin di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Bandung yang sempat viral lantaran dihuni oleh 12 anggota keluarga. Irfan mengaku sangat prihatin begitu melihat langsung kondisi rumah Pak Sapar. Dari Bandung yang memang ikut mensupport renovasi rumahnya. Data tadi aku melihat secara langsung rumahnya itu memang sudah sangat tidak layak huni, apalagi dengan isi 12 orang. Jadi pas aku udah bilik banget, terus dia juga nggak punya dapurnya itu pakai kayu bakar. Sebetulnya itu sah-sah saja, tapi kan dengan kondisi rumah padat dan juga ada bahannya tuh bambu semua, takutnya terjadi kebakaran dan Kedatangan Irfan untuk mendukung Ali Syakib selaku Wakil Bupati Bandung yang akan melakukan renovasi pada rumah Pak Sapar. Dan hari itu, secara simbolis rumah Pak Sapar dirobohkan untuk direnovasi. Ayo cuang. Kemarin sempat ramai juga di sosial media. Alhamdulillah ya, artinya dengan adanya sosial media juga kan kita artinya bisa, kitanya sebagai pemerintah juga bisa tahu apa yang terjadi. Makanya kadang-kadang setiap ketemu sama masyarakat, saya juga selalu mengatakan kepada masyarakat, khususnya Pak Kades, Pak Camat segala macam, kita harus terus berkomunikasi.
Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dengan luas Kabupaten Bandung ini, dengan pelosok-pelosoknya, kita nih harus bekerja sama untuk membantu kebutuhan masyarakat ke depannya. Nah, tapi hal kebaikan ini juga memang harus disiarkan, dikabarkan seluas-luasnya. Supaya apa? Supaya menginspirasi banyak orang dan membuka mata bahwa banyak sekali orang-orang yang ternyata mempunyai kehidupan yang masih di bawah standar rata-rata. Meski begitu, Irfan yang datang bersama rekannya tak tinggal diam. Presenter Family 100 itu juga memberikan bantuan modal usaha buat Pak Sapar. Dengan bantuan tersebut, Irfan berharap keluarga Pak Sapar memiliki kemandirian ekonomi yang bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Mendapat bantuan langsung dari Irfan, Pak Sapar pun menangis haru dan mencium tangan Irfan. Tuh, Bapak nggak sendiri hidupnya. Makanya Pak, semoga Bapak sehat aja semua. Bukan itu siapa. Tidak hanya di rumahnya dibangun, tapi juga kita membuat warung untuk beliau untuk bisa mendapatkan rezeki, jadi mendapatkan sumber penghasilan juga. Kan terharu. Ucapan terima kasih aja Pak. Mungkin kecil yang kita lakukan itu berarti besar untuk orang lainnya sampai beneran nangis banget. Jadi ya mungkin ini sesuatu yang buat beliau mungkin sesuatu yang mungkin tidak impossible terjadi, tapi terjadi juga. Satu bulan sudah, Vidi Aldiano meninggal dunia, tapi pusaranya tak pernah sepi peziarah dari berbagai daerah. Dari mulai kerabat sahabat hingga orang-orang yang tak kenal pun datang untuk mendoakan sekaligus memberikan bunga mawar biru yang memang warna kegemaran almarhum. Bahkan sang ayah memastikan selama 40 hari akan selalu hadir dan menaruh bunga biru untuk Vidi. Vidi memang sudah tak ada, tapi berkah kebaikannya selalu ada. Pedagang bunga di area pemakaman umum banjir order mawar Vidi. Yang pertama ya kita senang ya bisa meramaikan ya. Nggak pernah ada pedagang bunga masuk ke sosmed kan. Alhamdulillah berkah banget. Banyak konsumen yang nyuruh sama saya, nyuruh naruhin ke makam Kak Vidi. Tante juga ya Tante? Ya ini terima kasih, Tante terima. Alhamdulillah banget, ini emang benar-benar apa yang Vidi sudah lakukan tidak ada yang sia-sia. Dan saat dia pun telah kembali kepada yang maha kuasa, kita pun ada keberkahan yang kita terima. Dan yang cukup menghibur sekaligus mengenang kepergian Vidi adalah ketika para sahabat dan juga adiknya bisa duduk bersama di ruang siniar milik Vidi. Meski Vidi sudah tiada, tapi ruangan itu masih sama dan seperti masih ada ruh bagaimana semangat, kebaikan, dan ikatan persahabatan yang begitu kental di ruangan itu. Dan yang tak pernah terungkap ketika Nino jika dirinya dihantui, lantaran selalu tak memiliki waktu yang pas untuk menengok makam Vidi. Sementara Tara Basro begitu iri dengan para sahabatnya yang sudah didatangi Vidi lewat mimpi, lantaran ia belum menemukan kesempatan itu. Gue juga belum ntar, tapi ini mungkin karena gue juga dari hari lebaran pertama tuh gue udah memutuskan pengen banget ke makam Vidi. Ternyata nggak bisa. Hari kedua udah niat lagi, gagal. Akhirnya gue bisa kesana adalah karena gue terbangun dari mimpi Vidi ngomong, lo jadi kesini gak sih? Gitu. Ya Allah, gue bangun, gue mandi, gue ajak istri gue, kita makan. Bener-bener. Sementara Deddy Corbuzier tampak masih lunglai dan ada rasa kehilangan yang begitu pekat terhadap rekan dalam siniarnya. Di tengah rasa kehilangannya itu, justru ada orang-orang yang memanfaatkan kepergian Vidi demi meraih exposure. Tadinya kenal Vidi juga enggak, atau Vidi juga enggak, terus tiba-tiba wah kesempatan nih untuk ngambil exposure, apalagi jualan, mumpung algoritmanya lagi bagus, algoritmanya lagi baik, dan sebagainya. Anda sampah. Yang berhak tuh adalah orang-orang yang terdekat Vidi. Sehingga kalau ada orang luar, itu membuat keluarga ya dongkol kan. Meski siniar benar-benar tak dilanjutkan lagi, lantas benarkah sebagai gantinya, Deddy akan membuat buku agar kenangan Vidi terus hidup? Vidi itu punya pesan terakhir ke gue pada saat itu adalah WhatsApp harus tetap ada, walaupun tanpa beliau.
seneng banget ngelihatnya pemirsa ya. Happy dan ceria semua, just like Vidi. Jadi nih, Fadi dan juga sahabat-sahabatnya Vidi tuh pada ngumpul gitu. Yang pasti kali ini bukan untuk meratapi takdir kehilangan, tapi melanjutkan semangat, kebaikan dan juga keceriaan dari Vidi. Sekaligus nih mengingatkan buat mereka-mereka yang manfaatin banget nih ya wafat sahabatnya mereka untuk mencari keuntungan. Ya kalau yang ini sih udah kelakuannya kayaknya kebangetan banget, nggak punya hati. Sekali lagi, yang bilang mirip-mirip, udah, diem, kata gue mah diem dah, nggak mirip sama sekali ya. Padahal kan kita tahu nih, sosok Vidi selamanya selalu di hati buat keluarga, sahabat, bahkan fans yang hingga kini tuh masih menziarahi makam Vidi dan memberikannya mawar biru kesukaannya almarhum. Oke pemirsa, kita kembali sesaat lagi ya, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Stay tuned. Nah, buat Anda yang selalu haus akan berita selebriti yang paling update, yang paling hot dan juga viral, saksikan terus dong obrolan seputar selebriti ya, dari Senin sampai dengan Jumat jam 8:30 pagi. Sekali lagi aku ulangi, jam 8:30 pagi. Untuk sementara Robby pamit dan sampai jumpa. Aku di sampingmu, berlayar jauh.